biasa sehingga saya pada kesempatan pagi hari ini bisa berdiri di sini meskipun hati berdebar-debar berdebar-debar hati ini seperti itu, dan ingatan satu malam lupa ya. Karena apa? Karena sudah luar biasa, apalagi saya berdiri di sini yang pastinya semet-semet kremes apa ya, semet-semet lebu-lebu seperti itu, dan hafalan yang semalam itu langsung lap dalam sekedar mata. Bikin kuat cerita hati permen dinas tak iling-iling semengi untuk hilang. Tapi sebelumnya saya minta doa restu pada panjenengan karena saya lot ya nomor 1 ya Bu ya. Iya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini yang pastinya bermanfaat untuk kita semuanya, untuk lembaga panjenengan, dan semoga praktik baik ini kalau seandainya praktik ini nanti bermanfaat dan bisa dilaksanakan di lembaga panjenengan, silahkan. Jadi kita berbagi praktek baik menularkan ilmu yang bermanfaat. Begitu ya Bu ya. Oke. Sebelumnya biar saya juga tidak nervous. Tempat 1, tempat 2, tempat 3. Ada lagi nggak? Oke. Tempat 4. Ada lagi? Tempat 5. Sudah. Oke. Langsung saja ya ke slide. 15 menit, kalau lebih nanti dekat aja ya. Iya, oke. Semoga saja nanti sebelum 15 menit, karena saya berdebat-debat dan bilang Kak Karwan kemana ilmunya, nanti sebelum 15 menit saya udah selesai. Oke Bunda, sesuai dengan nama saya Lestari, saya mengambil judul, nanti ada latar belakangnya di mana saya mengambil judul ini. Iya. Lestari bahasa Jawa, muhadharah multilingwit metodenya. Oh, pasti maksudnya Lestari bahasa Jawa, muhadharah multilingwit metodenya. Muhadharah multilingwit menjadi metode lembaga kami untuk lebih berinovasi. Nama saya Bu, kenalkan sih Bu, ya Bu ya. Iya, oke, nama saya Ibu. Nama saya Dwi Lestari ya, dari TK Alam Islam Harapan Pertiwi. Alhamdulillah saya mempunyai 2 guru dan alhamdulillah juga mempunyai murid yang insya Allah murid kita biar bisa diajak maju ya Bu ya. Seperti itu. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Oke, yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul tadi, ini Bu ada 3 poin ya Bu di sini ya. Yang pertama itu indikator yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan. Ini berdasarkan dari apa Bu? Rapot. Enggak ya Bu, pinter bisa aku jatuh ibu menjawab berarti ya. Berdasarkan dari rapot pendidikan, ada indikator yang menjadi prioritas yang perlu ditingkatkan. Itu di mana Bu punya saya Bu? Di 2. Tolong bacakan Bu. Proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini. Ini salah satu yang melatar belakangi saya mengambil judul itu. Jadi dari rapot pendidikan yang sudah kita isi, ternyata ada di 2 proses belajar yang sesuai bagi anak usia dini yang perlu kita tingkatkan. Mungkin di lembaga lain ada yang sama, meskipun nanti program praktek baiknya itu berbeda. Yang kedua, iya ada anak itu yang pilih Bu. Biasanya itu malu izin Bu. Kadang nggak ditanyain namanya siapa, jadi mau sombong, malu dia. Nah ini yang melatar belakangi kami juga rasa percaya diri yang kurang. Jadi anak-anak kecil biasanya yang baru masuk kelas itu ya, pada baru itu banyak anak-anak yang malu, merasa dirinya tidak bisa apa-apa. Nah ini menjadi latar belakang kami. Di sini strawberry generation yang melanda saat ini efek dari overprotective orang tua kepada anak. Biasanya strawberry generation ini adalah ibu-ibu yang dilahirkan di tahun 2002. Ada Bu yang biasanya overprotective terhadap anaknya. Oh jangan, kamu nanti kotor. Mama aku mau sepeda. Nggak usah sepeda, nanti jatuh. Aku lagi tipu. Aku mau beli jajan itu di pinggir jalan. Kotor. Akhirnya apa? Anak juga merasa
gitu loh Bu. Judulnya karo ini anaknya Wah, aku berarti ada generasi, berbagai generasi ya, generasi Z, generasi Alpha, dan sekarang generasi strawberry, titik sandwich. generasi apa Bu ya? Yang dilahirkan di setelah tahun 99 itu ada banyak dari generasi A, B, C sampai generasi habis Z-nya itu baru masuk lagi ke Alpha dan generasi strawberry. Apa ya, istilahnya cemen, generasi cemen gitu ya Bu ya. Maka dari itu melatar belakang saya untuk istilahnya membentuk percaya diri anak ini biar terbentuk di situ. Yang ketiga, asingnya bahasa ibu. Bahasa ibu itu apa sih Bu? Bahasa yang pertama penerimaan. Bahasa pertama kali yang dikenalkan oleh kedua orang tua kita ketika baru lahir. Kalau bahasa ibunya kita apa Bu? Bahasa Jawa. Nah sekarang ini, nah itu tadi karena generasi strawberry itu loh Bu. Sidik-sidik, adek sini deh. Bahasa Indonesia semuanya Bu. Sampai kadang orang tua kita Mbah Huti, ya, Eyang Kakung, Eyang Putri, saiki Eyang Putu ya, itu juga ikut-ikutan ke dalam generasi strawberry. Biasanya kalau putune yang dhewe ini pakai basa Jawa, basa Kromo, Mbah Huti nak melu-melu. Kamu sudah makan. Seperti itu akhirnya Mbah Hutinya nurut ke generasi sekarang. Padahal ya kita dituntut sebagai pendidik ini apa ya istilahnya memberi malah Bu sidik-sidik adek sini deh. Bahasa Indonesia semuanya Bu. Sampai kadang orang tua kita Mbah Huti, ya, Eyang Kakung, Eyang Putri, saiki Eyang Putu ya, itu juga ikut-ikutan ke dalam generasi strawberry. Biasanya kalau putune yang dhewe ini pakai basa Jawa, basa Kromo, Mbah Huti nak melu-melu. Kamu sudah makan. Seperti itu akhirnya Mbah Hutinya nurut ke generasi sekarang. Padahal kita dituntut sebagai pendidik ini apa ya istilahnya memberdayakan bahasa ibu. Sekarang malah Mbah Hutinya Pak Dendi yang melu percakapannya memakai bahasa Indonesia karena putunya yang lahir itu dari mamahnya sudah biasain bahasa Indonesia. Akhirnya bahasa Jawa terasa apa Bu? Asing Bu. Berarti tidak pun tidak. Hah? Tidak pundi. Hah? Caranya seperti itu. Ada nggak Bu di sekolahnya panjenengan? Banyak sekali kan. Maka dari itu itulah yang melatar belakangi saya untuk mengambil juga. Kembali slide berikutnya. Oke, ya. Dan ini di BSKAP ya tentang capaian pembelajaran. Kemarin saya ngambil ini Bu, undang-undang dasar 31 ayat 1 2. Padahal masa umur ya semua warga negara Indonesia kan berhak mendapatkan pendidikan. Kaduan nih Dok. Akhirnya saya rubah ya Allah. Sebenarnya Bu, karya inovasi saya itu bentuknya artikel Bu. Tetapi ketika saya mau menyajikan artikel dengan 6 lembar dan saya harus berdikta tanpa slide, saya nanti mestinya akan lupa segala-galanya. Maka dari itu saya berupaya menjadikan artikel saya dari apa ya PPT seperti ini. Meskipun nanti di PPT saya itu tidak sesuai dengan setar yang kemarin kita ikut webinar ya Bu, untuk menyimpang. Tapi maafkanlah saya ya Bu ya. Oke. Dari ada 3 elemen pembelajaran fase fondasi. Jadi bagian penting yang dibutuhkan oleh anak. Kalau di BS KAP ada 3 tempat di sini. 3 ya Bu ya. 3, ada 3. Jadi fase dasar anak ketika anak lahir terus anak PAUD itu ada 3 elemen penting. Yang pertama adalah nilai agama dan budi pekerti. Seperti kita mengenalkan adanya Tuhan yang Maha Esa. Seperti pembiasaan kita sholat. Apalagi Bu? Nah, seorang perlu diterangi jenengan persani yang BSKAP ya. Orang perlu tak wacak nih. Yang kedua namanya berapa? 32 kalau nggak salah. Hah? Pinter, tepuk tangan untuk saya Ibu. Lanjutnya jati diri. Nah, jati diri ini menarik.
diri ini, ketika kita bisa mengenali diri sendiri kita, saya, nama keluarga saya, ibu saya, keluarga dan lingkungan saya, serta memfungsikan fungsi gerak kita, organ kita, dan mematangkan emosi kita dalam lingkungan belajar. Jadi bocah ini sing piye Bu contohnya Bu? Neng kegiatan pembelajaran gimana Bu? Contohnya Bu, bisa berkomunikasi dengan temannya, bisa berbagi atau apa Bu? Coba Bu. Contohnya jati diri Bu. Hah? Gimana? Wis pokoke kuwi lho Ibu. Kocone ning BSKP ya Bu ya. Dawan itu luwih saka 15 menit aku dikat. Lanjutnya adalah dasar-dasar tak singkat ini Bu. Literasi, matematika, salnya apa Bu? Sains, T-nya, R-nya, reka, biasa, N-nya, seni. Maka dari itu saya mengambil literasi dari 3 elemen pembelajaran frasa menjadi salah satu judul di karya inovasi saya. Dasarnya menikah bisiji. Ayo lanjut teman-teman. Iya, aku kata kali dasarnya nah ini. Jadi keberhasilan pendidikan kalau seandainya kita sudah seperti itu tadi, latar belakang dan sebagainya, tujuan kita, kiblatnya pendidikan kita di lembaga kita itu biar apa sih Bu? Berhasil ya kan? Panjenengan semuanya kepengen nggak pendidikan jenengan yang dilakukan di lembaga itu berhasil? Iya pastinya. Nah, ada berbagai faktor penunjang keberhasilan pendidikan. Neng aku cuma ngambil 4 saja. Semoga ini nanti benar. Dasarnya juga ada. Nah, kurikulum yang sesuai. Kurikulum saat ini adalah kurikulum merdeka. Panjenengan bisa mengadopsi kurikulum nasional plus internasional, kurikulum yang ada di yayasan panjenengan biasanya kalau TKRA itu biasanya juga ada kurikulum tambahan. Panjenengan bisa mengkolaborasikan agar apa? Kurikulum panjenengan di lembaga panjenengan sesuai dengan kondisinya lembaga panjenengan. Ya yakin Bu kurikulum merdeka itu panjenengan sudah bisa mempraktekkannya 85%? Yakin? Apakah kurikulum merdeka itu seperti buku layaknya covernya saja dalamnya kurikulum 13? Aku nggak ngomong loh ya. Aku nggak ngomong loh ya. Berikutnya ya ada guru yang profesional dan berakhlak. Penunjang keberhasilan pendidikan adalah guru yang berprofesional dan berakhlak. Ada permennya kalau nggak salah 16 Rongewu pitu. Ramal barang. Pokoknya itu pokoknya tentang undang Permendiknas. Kayak ada tahun 2005. Aku tuh nyari bonek sakit kemeringetnya hilang. Lucu aja Bu. Ya pokoknya ada guru yang profesional itu guru yang harus apa Bu satu Bu? Apa Bu? Hah? Kali linier Bu. Awalnya dia dituntut untuk S1 salah satunya itu Bu. Sudah nggak dengan S1 semua? Ya, S2, SD, S3 belum ada. Dan berakhlak Bu. Apakah kita guru profesional tapi sudah berakhlak? Utamanya adalah itu. Guru-guru yang berprofesional tapi tidak berakhlak, saya